Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda ini yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah sekian lama, kalian pasti nunggu-nunggu sampai ada yang bikin seakan-akan itu saya, padahal kontennya bukan saya yang bikin. Oke? Akhirnya saya bacakan lagi tentang Rangga Azov dan Heiko van de... saya sampai lupa namanya. Ya udah, kita bilang Azov dan Heiko karena taunya itu Haizov, seperti itu. Nah, kita langsung akan bacakan. Sebelum saya mulai, silakan subscribe, like, dan kalau kalian suka silakan nyalakan tombol loncengnya agar kalau seperti ini nggak nanti lagi ting langsung, itu berarti saya bacain tentang mereka berdua. Nggak usah pakai lama, kita akan langsung bacakan. Nah, seperti judulnya, saya bilang akhirnya sih ini keceplosan ngomong karena ditanyanya apa, dia malah ngejelasin sesuatu yang kayaknya memang dia, si Azov ini sudah, ya kalau saya bilang udah jadian sih. Masa enggak sih? Coba baik-baik ini. Coba dengar baik-baik. Yang pertama, dia bilang di interviewnya dengan Jakarta apa ya? Saya lupa. Ada di salah satu channel, kalian cari itu pasti ada, bahwa Azov akhirnya merasakan punya chemistry setelah ratusan episode Samudra Cinta. Dan akhirnya setelah sekian lama dia bisa membuat si Heiko ini merasa nyaman untuk beradu peran dengannya. Iya, ini adalah satu momen dimana akhirnya, kalau saya bilang sih ini keceplosan ngomong kalau ya setelah sekian lama akhirnya setelah ratusan episode akhirnya mereka pacaran. Lah kenapa kok begitu? Ya nggak mungkin dong ada satu mereka punya chemistry. Mereka ini profesional, bukan sinetron pertama mereka, dan akhirnya mereka ini jalan sekian lama terus kemudian di ratusan episode. Gak mungkin sutradaranya kalau ada pasti dipecat dari awal, diganti sama pemain lain. Jadi chemistry itu ada, tapi chemistry di dalam hati ini yang sebenarnya muncul di ratusan episode. Dan memang akhirnya kita melihat itu. Apakah karena ini didoain oleh netizen? Iya. Tapi kalau saya pikir karena memang dari awal mereka berdua ini sudah saling suka, bareng ketemu setiap hari. Tapi kenapa kok akhirnya menunggu ratusan episode ini tadi adalah karena mereka berdua ini denial. Mereka merasa kalau kan beda keyakinan, kan dari awal dan kita coba untuk being professional. Jadi akhirnya mereka membatasi hubungannya, saling membatasi. Mungkin saya harus nonton setiap episodenya untuk tahu kayaknya di satu episode ini klik itu terjadi. Dan akhirnya mereka berdua ini saling menyadari kalau saling menyukai. Dan ya sudahlah, ngapain harus ditunggu-tunggu lagi. Kalau kalian nonton setiap episodenya, terutama fansnya Samudra Cinta, pasti akan tahu. Nah, menurut kalian di episode berapa? Tulis komen di bawah ini. Bantu saya untuk saya lihat, karena kalau saya lihat di situ dan saya buka kartunya, ini akan semakin jelas lagi. Di episode berapa nanti saya akan cari di YouTube. Di saat mana mereka berdua ini akhirnya bertatapan dan aduh, ini mah bukan acting, ini beneran gitu loh. Ini pasti ada. Dan kalau dilihat lagi di sini, ya iya, karena sering ketemu jadi terbiasa. Tapi terbiasanya ini kan karena mereka masih memiliki hesitation atau keraguan karena beda agama. Mungkin waktu itu ada seseorang yang sedang dekat dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah sekian lama temu setiap hari. Kayak kita dulu sekolah terus jatuh cinta dengan pria dan wanita yang ada di sekolah kita, sekelas dengan kita, itu kan sesuatu yang masuk akal. Orang tua saya saja itu temenan SMP dan akhirnya mereka menikah, menghasilkan saya, adik-adik saya dan sebagainya. Yang percintaan itu seperti itu, karena memang kenyamanan adalah satu hal yang paling utama. Dan saya lihat mereka berdua ini kalau saling menatap itu kelihatan nyaman banget. Dan mereka ini kayaknya bahkan kemarin sampai KPI menegur karena mereka berdua melakukan adegan berpelukan di atas ranjang dan sebagainya, yang itu kan kelihatan banget kalau mereka tuh punya perasaan gitu loh. Nah, ada yang unik nanti saya akan tunjukkan. Karena ada satu logika terbalik yang ingin saya katakan. Kalau seandainya mereka ini memang gak saling menyayangi satu sama lain, harusnya mereka ini di luar itu pasti punya pasangan masing-masing. Bener gak? Nah, mereka ini kan gak punya pasangan di luar itu yang serius. Kalaupun ada itu kayak pengalian isu. Kalaupun ada waktu itu dengan lawan main yang lain. Dan kalau saya bilang enggak lah, dengan ya mereka berdua ini ya bareng mereka berdua. Apalagi saat anaknya hadir di Samudra Cinta, itu udah langsung gong, langsung ketok palu. Ya udah, mereka ini memang punya perasaan satu sama lain. Kelihatan banget ini bukan acting. Coba tulis kalian di bawah ini. Beneran kan? Kalau saya memang buta, coba saya nggak buta, kalian pun juga lihat mereka berdua dengan semua ini. Nggak mungkinlah mereka menerjemahkan itu dengan kemesraan yang seperti ini. Ini melebihi
ikatan cinta bahkan kalau boleh saya bilang. Mereka ini kelihatan banget chemistry-nya. Dan udah ratusan episode ini, nggak mungkin ini salah. Sehingga kalau boleh saya bilang, mereka seharusnya berpikir, mereka merasakan keadilan yang harus mereka rasakan, bahwa kalau memang ternyata nggak ada perasaan, mereka harusnya menunjukkan kalau mereka punya pasangan di luar itu. Sekarang bukan zamannya kalau ternyata mereka berdua main sinetron, dipasangkan terus kemudian nggak punya pasangan di tempat lain. Amanda Manopo dengan Billy sama Arya Saloka jelas-jelas punya anak, punya istri. Mereka harusnya punya ini tadi, tapi enggak, karena mereka saling menjaga perasaan satu sama lain. Dan akhirnya kita akan lihat bahwa mereka berdua ini sebenarnya akan merasa bisa jadi orangnya sesungguhnya itu bukan saat cut, bukan saat kamera mati, lampu mati, tapi saat lampu nyala, kamera nyala, mereka jadilah. Mereka itu berpacaran di depan kalian semua. Mereka menyatakan cinta, menatap dengan penuh rasa sayang, itu disaksikan oleh kalian semua. Dan ini adalah sebuah, bayang nggak boleh pacaran di tempat umum karena satu dan lain hal. Akhirnya mereka berpacaran sembunyi-sembunyi dengan memerankan peran Samudra dan Sinta. Sweet banget nggak sih? Ini satu hal yang kalau saya katakan, coba carikan fakta yang lain yang bisa menyangkal ini. Nggak ada, karena memang mereka nyata-nyata berpacaran saat mereka ini memerankan tokoh itu tadi. Dan ini kayak ya, selalu saya membayangkan ini karena dulu itu cuman ada itu tadi Rano Karno, Yesi Gusman, dan saat dibahas mereka ini disandingin, orang itu langsung baper. Jadi mama-mama kalian dulu, nenek-nenek kalian dulu itu nonton mereka berdua ini baper karena memang mereka berdua ini mirip. Dan kalau saya pikir ini memang apa yang terjadi, nggak ada yang lain. Dan akhirnya gestur dan sebagainya ini nggak bisa bohong. Mereka terlihat banget menyembunyikan itu di saat tempat umum, saat mereka interview, mereka nggak bareng dan sebagainya. Tapi saat mereka terus kemudian tertawa dan sebagainya, itu kayak canggung, kayak nutupin sesuatu gitu loh. Nah, ini adalah satu hal yang ya sweet di satu sisi, tapi membuat kita semakin penasaran. Tapi di dalam hati sebenarnya kita tahu pacaran. Akhirnya kita akan tahu bahwa mereka berdua ini menjaga ini karena masalah keimanan. Dan masalah keimanan ini penting buat mereka, karena kalau sampai mereka nanti mendeklarasikan diri mereka pacaran dan sebagainya, fans pasti akan menuntut, loh kapan nikah? Terus kalau nikah ditanya agamanya kapan mualaf. Kalian pengen juga ini akan berpisah seperti Amanda Manopo dan Billy, yang sebenarnya mereka mungkin saja masih bisa lanjut, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya agama ini akan memisahkan mereka. Nah, kalau saya pikir di sini, ini adalah satu hal yang harus hati-hati sekali. Dan mereka akhirnya memilih untuk ya udah nggak ada hubungan yang dipertunjukkan, tetapi mereka selalu berharap di dalam hati Samudra Cinta ini episodenya akan panjang karena mereka berpacaran di situ. Mereka menyampaikan apapun yang mereka harapkan, inginkan. Bahkan mungkin kalau buat saya realita buat mereka adalah saat Samudra Cinta itu ada. Saat mereka seperti ini, mereka harus menahan rasa, menahan keinginan untuk bertemu, karena mereka nggak boleh. Mereka tahu ini akan dipertanyakan oleh semua orang. Coba, kalian semua, saya yakin 80% pasti pernah merasakan perasaan ini. Menyembunyikan cinta, nggak bisa ngomong, bahkan beberapa orang tahan sampai puluhan tahun menahan ini. Dan ini adalah satu ketulusan yang luar biasa. Dan itulah arti kekuatan cinta yang sebenarnya. Dan terus, saya bilang sih, kalau nggak gara-gara chemistry mereka berdua, Samudra Cinta itu wes bungkus, sudah dari dulu udah selesai dan nggak ada lagi. Tapi karena mereka berdua ini berpacaran di situ, Samudra Cinta ini terus ada dengan semua intrik dan semua orang ini selalu dibuat penasaran dan menanti. Bahkan saat cinta yang lain, ikatan cinta muncul, Samudra Cinta ini masih tetap membahana. Orang masih tetap menanti. Dan dulu sempat ada kabar jangan-jangan ini selesai, tapi mereka ternyata masih tetap ada. Dan ini adalah satu hal yang positif yang memang akhirnya secara nggak langsung menjelaskan lagi kalau ya mereka ini memang punya ikatan di situ. Samudra Cinta kok punya ikatan cinta ya. Dan kalau ditanya apakah masih menuju ke pernikahan, yes, masih menuju ke sana, masih menuju ke sesuatu yang lebih serius, masih melihat bisa ke arah itu. Nah, tapi jangan diburu-buru, karena kalau diburu-buru ini nanti will not end well. Akhirnya nggak akan baik untuk semuanya, dan nanti akan banyak orang yang baper dan malah sedih. Jadi
didukung aja, didoain, mereka harus seperti apa. Tapi kalau saya pikir sih, kalaupun mereka akan bersama nanti, kayaknya mereka akan bersama tanpa ada perpindahan agama. Dan kalau memang itu yang terjadi, saya harap kalian semua juga memahami itu pilihan semua orang. Dan kita lihat banyak juga orang di Indonesia yang seperti itu. Akhirnya mereka memilih untuk mereka bersatu dan saling menghormati keyakinan satu sama lain. Dan kalau saya lihat lagi, mereka akan bahagia selama-lamanya. Nah, untuk kalian semua yang punya permasalahan yang sama dan ceritanya mungkin hampir sama kayak mereka berdua, silahkan telepon kepada saya kalau memang sedang galau, bete, mau seperti apa, bingung, ini pacaran beda agama atau beda keyakinan atau apapun. Silahkan hubungi saya akan bacakan, dan semoga apapun itu nanti bisa menjadi jalan keluar untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan ramalan dari saya. Maaf menunggu lama untuk ini, karena saya pikir gak ada lagi yang bisa diramal, karena mereka berdua ini pasti akan bersama. Tapi yuk kita doakan yang terbaik, terutama untuk kalian semua di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa terus berpuasa. Yang tidak berpuasa bisa mendapatkan juga berkah liburan dan Ramadan, dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.